Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Bersyukur untuk segala kebaikan-Nya dalam hidup kita. Sebab Tuhan sungguh baik. Kasih setia-Nya tak berkesudahan. Rahmat-Nya baru setiap pagi. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Saudara, kita bersyukur punya Tuhan yang penuh kasih. Kasih setia-Mu, Tuhan, bagi kami semua, bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan. Saudara, naikkanlah syukur kepada Tuhan. Apapun kondisi hidup kita saat ini, jangan pernah saudara lupakan kebaikan Tuhan di masa-masa lalu. Ingat selalu kasih-Nya, ingat pertolongan-Nya. Tuhan setia pada kita, Tuhan mengasihi kita. Sampai saat ini pun Dia mengasihi kita, saudara. Apapun kondisi saudara, jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Dia rela mati bagi kita. Tak karena betapa besar kasih-Nya bagi kita. Pagi ini saya mau membawakan kisah di dalam Injil, bagaimana Tuhan menguji iman para muridnya, ya saudara. Hal tersebut juga kita alami dalam kehidupan ini.
dalam hidup ini begitu banyak persoalan, masalah. Ya, apakah kita mempercayai Dia? Saya baca dalam Markus 4 ayat 35. Judul perikopnya adalah angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Cukup sampai situ, saudara. Kisah angin ribut diredakan mungkin sering kita lupakan. Kita merasa itu cerita anak sekolah minggu, saudara. Tetapi sesungguhnya cerita ini relevan dengan kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang sudah dewasa. Karena kita dalam hidup ini akan mengalami yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Topan, ombak, silih berganti datang ke dalam hidup kita. Apakah saudara mulai meragukan kasih Tuhan ketika saudara mengalami hal yang tidak enak dalam hidup ini? Apakah kita meragukan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan pada kita? Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Dia berada bersama kita. Di sini dikatakan Tuhan bersama dengan murid-muridnya di dalam perahu kehidupan kita. Ada Yesus, saudara. Mungkin kita merasa ketika dalam gelombang masalah, dalam topan masalah, seperti Tuhan tidak bertindak. Di sini kalau kita baca, Tuhan seperti sedang tidur. Tuhan sedang tidur di dalam buritan. Itu menggambarkan seperti seakan-akan Tuhan tidak bekerja. Dan itu yang sering kita merasakan. Seakan-akan Tuhan tidak memperhatikan hidup kita dalam banyak masalah hidup ini. Tapi saya mau saudara percaya Tuhan masih ada di dalam perahu kita, perahu kehidupan kita, di dalam hati kita. Selama kita mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Itu janjinya kepada kita, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Aku akan beserta engkau sampai akhir zaman. Tuhan beserta kita. Saudara, jangan pernah ragukan itu. Jangan pernah ragukan bahwa Tuhan beserta kita. Apapun yang mungkin saudara lakukan dalam hidup ini, ya saudara jatuh dalam berbagai macam dosa, saudara percayalah bahwa Tuhan masih ada menyertai saudara. Tuhan merindukan kita datang kembali kepadanya seperti kisah anak yang hilang. Tuhan rindu kita datang kepadanya, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kitanya yang meninggalkan Tuhan, saudara. Tuhan sangat rindu menolong segala permasalahan hidup kita, memberkati hidup kita, menyembuhkan segala sakit kita. Tetapi saudara harus punya iman. Seperti yang dialami murid-murid ini.
Tuhan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Itu pertanyaan yang sering kita tanyakan. Tuhan, kenapa begitu banyak masalah ini, Tuhan? Apakah engkau sudah tidak peduli kepadaku? Mengapa, Tuhan? Saudara, sesungguhnya Tuhan sangat peduli atas hidup kita. Tapi Tuhan mau kita beriman, percaya kepadanya dengan segenap hati. Saudara, ketika setelah Yesus menghardik angin topan itu, ini yang saya mau kita fokus kepada ayat 40. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, apakah kita takut dalam hidup ini melalui begitu banyak masalah, problem? Apakah kita tidak percaya kepada Tuhan? Jangan, saudara. Kita tidak boleh meragukan kasih Tuhan. Kenapa? Kita adalah umat tebusannya. Kita anak-anaknya, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menaruh rohnya di dalam diri kita, yang adalah bagian dari diri Tuhan. Ketika Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepada kita, yaitu rohnya, ada sesuatu yang keluar dari diri Allah, yang adalah milik Allah, yaitu roh yang ditaruh dalam diri kita. Dan itulah yang membuat kita berbeda dengan makhluk-makhluk lain, saudara. Kitalah makhluk yang spesial, yang diciptakan serupa, segambar dengan diri Tuhan. Itulah mengapa Allah begitu mengasihi kita. Dan Allah ingin kita menjadi anak-anaknya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan langsung berpikir jauh ke depan bagaimana menyelamatkan manusia. Kalau saudara baca di Kejadian itu, ya, sudah Tuhan beritahu bahwa keturunan manusia akan menginjak ular. Tuhan sudah menskenariokan proses penebusan, bahwa dia akan datang turun sebagai manusia, menyelamatkan manusia. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita, saudara. Karena dia tidak mau kita terhilang. Tidak ada satupun yang dikehendakinya binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Wow, saudara, bagi orang tua ya, anak pasti adalah suatu harta terbesar dibanding semua harta kekayaan benda dan materi, saudara. Apalagi ini anak tunggal, saudara. Putra kesayangan Bapa di sorga. Dia rela berikan bagi dunia demi keselamatan kita, saudara. Jadi saudara jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan saudara pernah ragukan Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita baca di Roma 5 ayat 8. Maksud saya Roma 8 ayat 32 ya, saudara. Saya bacakan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara, Tuhan saja memberikan anaknya yang tunggal, apalagi semua yang kita butuhkan, saudara. Tuhan tidak mungkin tidak mengaruniakannya kepada kita. Jadi saudara jangan pernah meragukan kasih Tuhan atas hidup saudara. Tuhan mengasihi saudara, sangat mengasihi saudara. Kita semua dikasihi Tuhan, saudara. Tapi yang Tuhan mau kita mencari wajahnya, kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh, saudara. Jangan saudara merasa tidak layak ya, saudara. Mungkin ada sebagian di kita yang merasa tidak layak karena begitu banyak dosa yang
saudara telah lakukan. Saudara, kalau saudara memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni saudara. Tuhan pasti mengampuni segala dosa kita. Tuhan mengasihi kita. Amin saudara. Dia mengasihi kita bahkan ketika kita berdosa. Di Roma 5 ayat 8, firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Allah pun mengasihi kita. Jangan saudara merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Itu adalah intimidasi dari iblis. Merasa tidak layak, menjauh dari Tuhan karena merasa banyak dosa. Itu adalah siasat iblis supaya kita makin jauh daripada Tuhan, makin hancur hidup kita. Saudara, sesungguhnya tangan Tuhan sedang terbuka. Marilah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberi kelegaan. Saudara, Tuhan menantikan kita datang kepadanya seperti anak-anak yang datang kepada bapaknya. Katakan, Tuhan, aku merindukanmu Tuhan. Aku datang kepadamu. Aku mengasihimu. Aku butuh pertolonganmu. Saudara, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, saudara. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan atas hidup kita. Amin. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Amin saudara. Tuhan mengerti setiap permasalahan hidup kita. Tuhan tahu saudara. Tuhan tahu bagaimana menyelesaikan semua permasalahan hidup kita saudara. Sebesar apapun masalah itu, mungkin bagi kita, bagi pemikiran kita, Tuhan, tidak mungkin ini bisa terselesaikan. Begitu besar permasalahan hidup ini. Saudara, banyak saudara yang mungkin sedang kesusahan, terlilit hutang, piutang, terjerat berbagai macam kasus, berbagai macam masalah. Tapi jika saudara percaya akan kuasa Tuhan, seperti murid-murid Tuhan, guru, katakan, Tuhan, kami mau binasa. Berserulah kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong kita. Angin tofan, saudara pernah angin tofan? Siapa yang bisa memeredakan angin tofan? Kalau bukan Tuhan, Sang Pencipta dari hukum alam itu. Tuhan bisa melawan hukum alam, saudara. Hukum alam, karena Dialah yang mengatur itu. Ya, saudara. Kalau saudara punya begitu banyak masalah yang secara pikiran saudara tidak mungkin bisa diselesaikan, percaya saudara, Tuhan bisa menyelesaikan dengan caranya yang ajaib. Amin, saudara. Jadi, andalkan Tuhan, saudara. Carilah Dia. Karena begitu besar kasih-Nya. Dia menantikan saudara datang kepadanya. Saudara, jangan jauh dari Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa, kata firman. Baiklah, kita
merendahkan diri kita, untuk mencari pertolongan pada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kami tak mau lepas pengharapan. Kami percaya kepadamu, Tuhan. Walaupun secara daging, secara pikiran, kami tak sanggup, tapi aku percaya Tuhan sanggup memulihkan segala permasalahan kami. Tuhan, kami letakkan segala persoalan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau baik. Saudara, jika saudara suatu saat telah mengalami pemulihan Tuhan, pertolongan Tuhan, jangan pernah saudara menjauh dari Tuhan. Karena banyak saudara, banyak dari kita yang mencari Tuhan hanya ketika dalam permasalahan hidup. Saudara, Tuhan sesungguhnya rindu kita memiliki hubungan pribadi yang konsisten dekat kepada Tuhan. Jangan kadang dekat, kadang jauh. Itu yang membuat begitu banyak masalah silih berganti datang. Tuhan sesungguhnya tidak mau, saudara, membuat kita terus hidup dalam masalah yang silih berganti. Tetapi kita yang membuat itu. Kenapa? Karena kita jauh dari Tuhan. Kita melakukan berbagai macam dosa. Hal itulah yang membuat Tuhan mengizinkan begitu banyak masalah dalam hidup kita. Jadi saudara, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Dan tetaplah mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan rindu kita menjadi anak-anak yang mengasihinya. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Amin, saudara. Seperti kata lagu tadi, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya saudara. Baiklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memuji menyembah-Nya, yang bersyukur karena pertolongan-Nya, karena kasih-Nya yang dari kehidupan kita, yang kalau kita ingat-ingat luar biasa penyertaan Tuhan, kasih Tuhan atas hidup kita. Amin, saudara. Supaya Tuhan memakai hidup kita. Dia akan memakai kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Seperti kita diselamatkan Tuhan, seperti kita merasakan pertolongan Tuhan, kita rindu orang-orang mengalami hal yang sama, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan. Amin, saudara. Karena banyak jiwa-jiwa yang sedang terhilang saat ini, saudara, yang putus asa, hilang pengharapan. Tetapi kita rindu memberi tahu kepada mereka, mengabarkan kabar baik ini, bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengharapan. Karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kasih-Nya berlimpah, Dia menolong setiap permasalahan hidup kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kiranya kita semakin mengasihi Tuhan. Kita percaya semua bisa kita lewati, saudara. Amin.
segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Oh Yesus, kami serukan namamu. Kami membutuhkanmu Tuhan. Jamalah kami, lawatlah kami Tuhan. Redakanlah badai hidup ini Tuhan Yesus. Redakanlah Tuhan, ku butuh pertolongan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan yang mendukakan Engkau. Kami berjanji takkan menyakiti hati-Mu lagi Yesus. Yesus, tolonglah kami Yesus, jamah kami Tuhan. Haleluya, ku puji ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirlah di sini Tuhan, di setiap tempat kami. Lawatlah kami Tuhan, jamalah kami, pulihkan kami, sembuhkan kami Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan dan mujizat. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Lawatlah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Yes Lord. Jamalah setiap kami yang menonton ini Tuhan. Apapun permasalahan hidup mereka Tuhan, Kau yang tahu Tuhan. Berperkaralah Tuhan. Tuhan, kami serahkan segala masalah hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau sertai kami hari ini. Berkati segala kegiatan kami Tuhan. Berkati segala usaha kami Tuhan. Kami percaya Kau beserta dengan kami. Kau berada di dalam perahu kami. Kau tinggal diam dalam hati kami.
Haleluya. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami tak mau meragukan kasih-Mu. Kami tidak akan takut. Kami tidak akan iman kami tidak akan goyah. Kami percaya Kau beserta kami Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau berjalan hari ini bersama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pengurapan dari Roh Kudus turun atas kita saat ini. Yang percaya semua katakan amin, amin. Puji Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan saudara. Jalani hidup ini bersama Tuhan dengan penuh sukacita. Bersukacitalah kata Tuhan. Bersukacitalah, tersenyumlah saudara. Apapun masalah hidup kita, Tuhan akan selesaikan pada waktunya. Amin. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.